Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada tuntunan kita, uswah kita, suri teladan kita, Nabi terbesar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah nikmat yang terbesar yang Allah curahkan kepada kita tetap kita pegang secara erat, insya Allah sampai akhir hayat kita, itu nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang akan menjamin keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita semua hidup dengan iman dan Islam dan meninggal pun menghadap Allah dengan membawa iman dan Islam. Sebagaimana tadi pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan taat, patuh, tunduk, berserah diri, iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, dan memang Islam itu diturunkan oleh Allah dengan syariatnya untuk menuntun manusia kepada kebahagiaan, pada keselamatan hidupnya, kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang artifisial, bukan yang semu, tapi kebahagiaan hati, jiwa, kebahagiaan juga dunia sampai akhirat kelak. Dan syariat Islam itu sekalian tentu memiliki watak, yaitu baqo, yaitu kekal abadi, tidak ada yang berubah. Seluruhnya Allah turunkan kepada manusia agar terus dia pegang, dia lakukan, dia juga laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang sesuai dengan sifat Allah yang baqo, maka tentu syariatnya pun bersifat kekal abadi. Dengan demikian maka tidak ada perubahan-perubahan di dalam prinsip-prinsip syariat Islam. Ada larangan, ada perintah, yang perintah itu tentu akan membawakan kebaikan bagi hidup kita, karena prinsip dasar ketika manusia melaksanakan perintah Allah secara konsisten, secara istiqomah, maka akan ada kebaikan juga yang terus menerus kepadanya. Sebaliknya syariat itu juga berisi larangan. Yang larangan ini tentu kalau kita tinggalkan, kita jauhi, akan terhindar kita dari kerusakan, dari kemudorotan, dari bahaya dan kehancuran. Maka untuk itu setiap perintah Allah wajib kita ikuti, dan setiap larangannya wajib kita hindari, kita jauhi. Maka apabila itu kita lakukan, insya Allah dijamin kita selamat dunia sampai akhirat. Di antara perintah atau larangan Allah yang kita bahas pada kajian yang lalu adalah i'tizalun nisa fil mahid, yaitu larangan untuk mendatangi atau mensetubuhi istri ketika dia sedang haid. Itu ada pada surah misalkan Al-Baqarah ayat 222.
mungkin dikaitkan dengan juga ayat selanjutnya Al-Baqarah ayat 223. Pada ayat 222 tersebut Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bapak Ibu rahimakumullah, itu salah satu contoh larangan Allah yang wajib kita tinggalkan. Jika kita meninggalkan itu, tentu akan ada kebaikan, ya, kebaikan dalam kehidupan kita, membawa kemaslahatan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya seluruh syariat Allah itu pada hakikatnya adalah ujian keimanan buat kita. Jadi orang-orang yang beriman itu diuji oleh Allah. Bukan ujian yang bersifat kauni saja ya, yang bersifat fisikly ya. Tapi ada ujian yang bersifat syar'i gitu kan. Di seluruh perintah Allah itu sebenarnya ujian bagi kita orang beriman. Makanya dalam surah Al-Ankabut ayat 2 itu Allah mengatakan ya, hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftan. Jadi setelah iman pasti ada ujian. Dan salah satu ujian itu adalah bagaimana kita menyikapi perintah Allah, menyikapi larangan Allah. Ketika kita ya, taat kepada Allah terhadap perintahnya, kita telah lulus diuji oleh Allah dengan perintah tersebut sesungguhnya. Sama halnya hari ini contohnya ya, tadi kita jam 4 lewat berapa sekarang? 16 menitan gitu ya. Allah ya, memanggil kita hayya 'alas shalah ya. Hayya 'alal falah, maka kita lewati ujian ngantuk ya. Ya, ujian nikmatnya, lelapnya tidur, kita ya sudah kita lalui lah, dan kita jalan ke masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah tadi. Sungguh kita telah lulus dalam ujian, ya, ujian ya menghadapi hawa nafsu, ya, menghadapi setan yang selalu ya, menahan kita ya, dari jalan Allah. Dengan demikian maka ujian itu bukan hanya bersifat fisik saja, tapi bersifat syar'i. Ujian di mana kita memenuhi perintah Allah, sekaligus juga meninggalkan larangan Allah. Ketika kita berhasil ya, meninggalkan larangan Allah, kita tinggalkan semua larangan Allah, larangan Rasul, kita telah lulus dalam ujian tersebut sesungguhnya. Maka dengan demikian sesungguhnya Bapak sekalian, seluruh perintah Allah itu dan larangannya adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka dikatakan bahwa hidup adalah ujian, baik ujian yang bersifat tadi perintah Allah, larangan Allah dalam bentuk syariahnya, atau ujian yang bersifat tadi ya kekurangan apa pangan, sandang, pangan, sedikit rasa takut, rasa lapar, kehilangan orang yang kita cintai dan sebagainya. Dan itu semuanya tentu ya pada ujungnya wabasyiris sabiri. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, karena Bapak telah bersabar, kita telah bersabar untuk ruku sujud kepada Allah. Kita telah bersabar untuk ya, i'tikaf setelah subuh ya, untuk juga kita bermuzakarah ya, ta'lim, juga kita juga telah membina ukhuwah kejaman yang solid. Ini merupakan sesungguhnya apa bentuk kesabaran kita ya, dalam hidup ini ya. Kan sabar itu kan bisa mentaati perintah Allah, bisa juga ninggalin larangan Allah dan menghadapi musibah. Itulah sebabnya maka dibagi di 3 sabar itu ya, paling tidak lah ya, walaupun ada yang membagi 5, 6 gitu kan, tapi paling umum dibagi 3 sabar itu. Yang pertama sabar atas ya, ketaatan kepada Allah. Yang kedua sabar atas meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga sabar terhadap musibah yang menimpa umat manusia ya. Dengan demikian rahimakumullah, beruntunglah orang-orang yang bersabar di dalam menyikapi syariat Allah dengan mentaati perintahnya dan ninggalin larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya esensi daripada syariat itu Bapak sekalian, saya sampaikan tadi adalah wujud kasih sayang Allah pada hambanya. Jadi Allah tuh sayang kepada hambanya, maka Allah turunkan syariatnya kan gitu ya. Ya, kalau misalkan Allah berikan kita ciptaan yang sempurna seperti sekarang ini,
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan begitu ya. Aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, kata Allah. Maka kesempurnaan ciptaan kita tidak sama dengan makhluk yang lain. Seperti misalkan makhluk tumbuh-tumbuhan ya, pohon, kan Allah tidak sama dengan kita sempurnanya. Dia mungkin dikasih Allah insting saja ya, nggak punya panca indera kan? Kemudian akal mamurnya, kemudian ada perintah dari Allah untuk beribadah ya. Seperti kita sekarang ini tidak ada. Itu kan berbeda, beda level gitu kira-kira antara manusia takwim dengan makhluk yang lain ya. Kalau binatang juga demikian, tidak sesempurna manusia. Allah berikan misalkan binatang apa saja yang kita lihat di sekitar kita, ada anjing, ada kucing ya, ada kerbau, ada sapi dan sebagainya dan lain-lain, ada burung. Mungkin Allah berikan insting pada mereka, tapi juga panca indera ada, tapi akal gitu kan ya, daya kreasi ya, untuk menciptakan pesawat terbang gitu, menciptakan HP ya, menciptakan juga macam-macam yang spektakuler ya, penemuan teknologi tinggi ya. 5T kan tidak ada karena mereka tidak memberikan bekal daya kreasi itu, yaitu maka beda juga Allah ciptakan manusia. Sama sampai malaikat pun Allah ciptakan ya, tidak sama dengan manusia, karena dia hanya ada unsur ruh saja, sehingga kerjaannya ya ruku, sujud, tasbih, tahmid, taat, nggak ada pilihan. Tapi kita ada unsur jasad kita ya, ada unsur fisik kan ya, ada insting, ada panca indera ya, ada akal juga, ada unsur fisik juga dan sebagainya. Bahkan juga banyak istilah-istilah, ada fuad, ada basirah, ada qulub ya, dan lain sebagainya. Nah, ini manusia. Dengan demikian maka Allah sayang pada kita. Allah siapkan kita dengan penciptaan yang sempurna. Untuk hidup kita ini Allah sediakan juga semua apa yang ada alam semesta ini. Matahari kita butuh matahari, Allah sudah siapkan matahari. Kita butuh bulan untuk menghitung waktu, kan matahari bulan ya, bintang Allah juga sudah siapkan ya. Untuk supaya atapnya butuh manusia, Allah sudah siapkan apa? Langit ya, yang terbentang. Di mana ujung langit itu sekali? Diciptakan tanpa tiang lagi. Coba loba-loba tiang langit, ripuh tuh orangnya. Aku ciptakan langit tanpa tiang. Untuk membangun masjid aja berapa tiang Pak ini? Segini aja kan? Tapi Allah ciptakan langit tanpa tiang. Dan kita lihat langit itu. Di mana ujungnya? Allah subhanahu. Untuk siapa Allah ciptakan langit? Allah ciptakan matahari, bumi ya, yang terhampar, gunung-gunung, pasekna bumi gitu ya, lautan yang luas, di dalamnya banyak kekayaan yang melimpah ya. Untuk siapa ini Mas sekalian? Untuk manusia kata Allah. Kita lihat dalam surah Luqman ayat 20 kan, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Tidakkah engkau melihat kata Allah? Coba lihat kata Allah. Allah tundukkan buat kalian, ditundukkan, taskhir, disebutkan kata taskhir ya, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum. Enggakah engkau melihat sesungguhnya Allah menundukkan buat kalian, ditundukkan matahari buat kepentingan manusia, ditundukkan bulan buat kepentingan manusia, ditundukkan semua pohon-pohon buah-buah kayak duren, kayak rambutan waenya, nah usum rambutan merenya, ya, rambutan, duren, jambu untuk kepentingan manusia, ditentukan biji-biji untuk kepentingan manusia, ditundukkan. Bayangkan kalau nggak tunduk, wah repot kehidupan ini. Namun duren ya, buahna rambutan, namun rambutan buahna petei. Bayangkan Pak, ya kehidupan itu akan kacau itu. Petani nanam pete, yang tumbuh naon bangkuang. Tapi kan tidak begitu. Nah, Allah tundukkan. Allah tundukkan matahari. Matahari nih di sini tempatmu. Kullu yajri ila ajalim musamma. Semuanya berputar pada porosnya. Di dia gek mana di dia gitu. Allah gitu kira-kira. Tong ka mana-mana. Bayangkan kalau matahari maksiat kepada Allah, nggak tunduk kepada Allah, dia tiba-tiba hanya nganjang ke bumi. Bayangin bagaimana matahari nganjang ke bumi, ngadeketan,
hangus atau bumi, atau ingin jauh dari bumi. Nah, ini dina ke matahari teh ningali manusia teh maksiat wae ngajauhan. Gimana nasib bumi ini? Mungkin beku kali ya. Tapi Allah ya ciptakan matahari dengan keseimbangannya, dengan kadarnya, sehingga bumi ada kehidupan seperti ini. Semuanya diciptakan buat manusia. Alam tarau annallahu sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ketika sudah Allah ciptakan manusia dengan sempurna, Allah juga sediakan kebutuhan manusia dengan sempurna juga, Allah turunkan syariatnya. Ya, petunjuknya, guidance-nya, bagaimana cara menggunakan fisik kita ini, menggunakan mata, telinga, akal, hati agar selamat, agar bahagia. Bagaimana menggunakan alam ini agar tidak mengalami kerusakan kan? Karena dalam surah Ar-Rum ayat 41 kan begitu Allah mengatakan, Zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, kata Allah. Kerusakan di daratan, kerusakan di lautan, ya. Hutan rusak, daratan rusak, udara rusak, lautan rusak. Kenapa? Ulah tangan manusia gitu. Jadi gitu ya. Ya ulah tangan manusia yang merusak. Ini lihat Ar-Rum ayat berapa? 41 tuh ya. Ya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan atas ulah tangan manusia. Karena manusia itu dengan keserakahannya, dengan kezolimannya merusak kehidupan, merusak lingkungan, merusak keseimbangan ekosistem, maka terjadilah bencana pada manusia. Untuk apa turunkan bencana? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar manusia menyadari bahwa perbuatan itu akan mendatangkan kerugian buat mereka gitu, bencana kan, kerusakan, sehingga mereka kembali ke jalan Allah. Maka dengan demikian Allah turunkan syariat kepada kita agar dengan syariat itulah kita menjadi baik, menjadi lapang, menjadi mudah hidup, menjadi bahagia, menjadi beruntung dan selamat dunia sampai akhir. Dan syariat itu ya sebagaimana saya sampaikan isinya kan lengkap Pak ya. Ya bagaimana ya mengatur, menata hubungan baik antara kita dengan Allah dalam konsep ibadah Pak ya. Menata hubungan kita dengan keluarga ya itu munakahatnya yang kita bahas nih. Babnya kan belum beres nih munakahatnya, masih terus ya. Menata hubungan baik antara kita dengan sosial masyarakat, yang kita dengan ya negara bangsa, ya, hubungan rakyat dengan penguasanya, ya, namanya apa itu fikih siasah kan, ya, banyak kan itu kan, semuanya diatur, ditata oleh Allah, termasuk bagaimana mengatur hubungan antara suami istri, masalah-masalah berkaitan dengan hubungan biologis, sampai begitu itu Allah sayangnya pada kita, diatur oleh Allah, dituntun oleh Allah agar baik hidup kita ini. Maka untuk itu sesungguhnya sekalian, kenapa Allah turunkan syariat? Karena Allah sayang pada manusia. Allah agar manusia itu menjadi hamba-hamba yang beruntung, yang selamat dunia sampai akhir. Maka aneh juga kalau ada orang yang takut dengan syariat Islam gitu. Ya, padahal isinya sangat indah, sangat baik isinya itu. Ya. Jangan dilihat syariat Islam itu hanya potong tangan, jangan. Itu juga bagian integral ya dari syariat Islam. Jangan dilihat hanya rajam ya rajam dengan cambuk, jangan. Itu bagian kecil saja. Tapi tadi bagaimana menata hubungan baik dengan Allah melalui tadi ruku, sujud, ibadah, toharo, tayamum, izalatun najasah, itu kan bagian dari syariat sekali. Ya kan? Bagaimana ya hubungan antara anak dengan orang tua ya dan lain sebagainya. Bagaimana masalah utang piutang, kerjasama dalam ekonomi, ya, jual beli, pinjam meminjam, gadai, ya, pegadaian, gadai kan. Nah, itu kan syariat Islam dan lain-lain kan. Makanya ada al-muamalah, ada al-iqtisadiyah. Bagaimana juga cara misalkan ya seorang ninggalin harta kan, ya, meninggalkan ahli waris, hartanya sekian, berapa bagian si A, si B, si C, itu juga bagian dari syariat Islam sebenarnya. Itu indah sekali sebenarnya.
Jadi untuk itulah maka sesungguhnya Allah sayang kepada hamba-hambanya. Allah turunkan syari agar dengan syariat inilah manusia menjadi teratur, terarah hidupnya, ya, punya prinsip, ya, punya rambu-rambu, ya, dan juga akhirnya dia selamat, bahagia dunia sampai akhirat. Bapak rahimakumullah, untuk itu yang ketiga esensi daripada syariat itu sesungguhnya kemaslahatan untuk perintah dan juga tadi kemudaratan untuk larangan. Artinya begini, ya, dalam Islam setiap perbuatan yang bahaya itu pasti harus ditinggalkan, ya, harus ditinggalkan. Karena ada beberapa hadis yang berbunyi ad-dararu yuzalu atau la dororo wala diroro. Itu juga ada kaidah, ya. Jadi setiap yang mudarat, setiap yang berbau kerusakan harus ditinggalkan. Itu prinsip dasar. Lah apa? Ad-dararu yuzalu. Ya. Makanya itu juga dijadikan sebagai landasan. Kenapa ketika waktu Covid dulu, ya, kita disuruh jaga sekarang pakai masker, ya. Masker, ya, gitu kan. Untuk supaya tidak menghindari apa? Mudarat. Menghindari kerusakan, kan gitu kan, itu salah satunya, gitu kan. Kenapa kenapa orang ketika dia sakit itu suruh berobat? Tadawu, berobatlah engkau ketika sakit. Fa inna kulla da'i dawaun. Karena setiap penyakit ada obat. Karena tadi ad-dararu yuzalu. Setiap yang berbahaya, yang merusak harus ditinggalkan. Itu Islam yang menyuruh kita untuk meninggalkan segala macam bentuk kerusakan yang akan merusak hidup, membuat hidup ini menjadi hancur, tidak boleh dilaksanakan. Maka harus ditinggalkan. Makanya ada kaidah ad-dararu yuzalu. Ada hadis, ya, setiap yang membahayakan, yang merusak harus ditinggalkan, harus dihilangkan, bahkan, ya, dihilangkan. La dororo wala diroro, gitu, ya. Ya, tidak boleh kita membuat kerusakan dan menebarkan kerusakan. Nah, itu contohnya jaga jarak, ya. Itu kan dulu, ya. Nah, sekarang udah rapat, ya kan? Karena sudah ada tuh, sudah ada kerusakannya, udah nggak ada, insya Allah, ya. Udah pergi pelan-pelan, tapi masih ada juga, ya. Sekarang PKM 33 lagi, ya. Tapi nggak jadi apa jadi, Pak? Nggak jadi, ya? Oh, nggak jadi. Mudah-mudahan nggak jadi terus, ya. Nanti jadi lagi bulan April, jangan juga, ya. Bulan pas Ramadan tuh, ya. Mudah-mudahan ya sudah berlalu lah sebenarnya, ya. Karena memang intinya tadi setiap yang membahayakan itu harus ditinggalkan, harus dihilangkan, ya. Dan tidak boleh kita membahayakan orang dan membuat bahaya diri kita sendiri. La dororo wala diroro. Ya, janganlah kita membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Kenapa kita mungkin pakai masker? Kenapa agama nyuruh kita ketika kita menguap, bersin, ditutup? Ini agama begitu tuh, syariat itu, Pak. Itu syariat itu. Begitu indahnya syariat itu. Menjaga diri dan menjaga orang lain. Kalau kita bersin tidak ditutup, kalau kita helai, tahu helai apa? Helai apa ya? Helai, ya. Menguap, ya. Tasawuf kan begitu, ya. Idza tasa'aba ahadukum falyab almastatatu. Kalau di antara kalian ada yang helai, bayangkan tuh syariat tuh, ya, membahas masalah helai juga dibahas tuh. Bagaimana helai yang beradab, begitu, ya. Kalau di antara kalian menguap, maka tutuplah sebisa kalian. Jangan, kalau sekarang mungkin dengan apa? Masker, ya, dengan bersin, helai, kan, agar tidak menyebar, ya. Kalau itu ada kuman, ada apa lagi, bakteri, gitu, ya. Itu tidak menyebar kepada orang lain. Ini syariat, Pak. Bagaimana itu melindungi kehidupan, melindungi nyawa, melindungi kesehatan, ya, melindungi orang dari sakit. Sampai helai pun dituntun oleh agama, sampai bersin pun dituntun oleh agama. Fa idza atisha atosha fahamidallah fasyamitu. Bahkan ada doanya. Kalau engkau itu bersin, bukan hanya kau tutup, ya, mulutmu, tapi juga kau baca doa. Alhamdulillah. Yang mendengar yarhamkallah, yang bersin yahdikumullah,
Husnul balakum. Yang mendengar ya sudahlah kan gitu. Ya, sampai amin sama hal itu kan. Nanti nggak beres-beres kan. Gitu. Itu yang terakhir enggak Pak ya. Jangan nanti diikuti lagi kan. Kata Ustaz ya sudahlah itu enggak itu. Sampai wa yuslihu balakum. Jadi alhamdulillah kemudian yarhamkallah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Begitu ya. Jadi saling mendoakan. Menarik sekali, indah kan Pak? Indah Islam itu Pak. Ya, bersin saja. Ya, Allah ya Rasul mengatakan ya harus ya, terhindarlah orang lain dari bersin kita. Ya sebisa kita ini ya. Kalau bersin, kalau kita menguap, jadi sengaja menguap, kabatur gitu itu nggak sesuai dengan syariat itu. Ya, bahkan dibaca doa ya. Tapi doanya juga jangan salah Pak. Masa bersin baca hashim innalillahi itu salah. Nanti yang mendengar bingung kan, ini apa bacaannya nih? Bersih kan SOP-nya apa Pak? Yang mendengar yarhamkallah. Jangan ketika bersih yang dibaca innalillahi. Yang mendengar astagfirullah. Itu saya kira nggak sesuai lah ya. Walaupun baik dua-duanya ya, tapi itu nggak sesuai dengan tempatnya ya. Ini syariat Pak, luar biasa. Maka untuk itu kembali ke yang tadi, bahwa sesungguhnya ketika ya kita menjalankan syariat dengan baik dan benar ya, maka kita akan selamat, akan tenang, lapang, beruntung dunia sampai akhirat. Karena hakikatnya itu adalah bentuk sayang Allah pada hambanya ya, agar hambanya hidupnya terarah, teratur ya, ada jelas jalan yang ditempuh kan, jelas juga mabda landasannya dan kemana tujuan hidupnya dan bagaimana dia hidup itu kalau atur dengan baik agar mendapatkan keselamatan. Dan sesungguhnya semua ya perbuatan yang bahaya itu harus ditinggalkan ya, tidak boleh dilaksanakan. Karena tadi landasannya ad-dararu yuzalu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Itu tadi tuh darul mafasid. Ini yang sering kita dengar ketika Covid ya, itu kaidah itu darul mafasid. Ya apa itu artinya? Meninggalkan bahaya, meninggalkan kerusakan. Al-mafasid ya, itu lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan. Ya kan gitu Pak ya. Jadi waktu itu ya contohnya kalau kita sholat berjamaah rapat itu maslahat Pak. Agama nyuruh kita untuk itu. Tapi karena ada Covid waktu itu sedangnya hebat-hebatnya kan gitu, maka tinggalkanlah rapat gitu kira-kira ya, tinggalkan kemaslahatan untuk menghindari kemudorotan gitu. Apa ya? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Contoh gini aja lah, kalau Bapak dalam bulan Ramadan wudu itu kan ada 6 rukunnya ya, 6 rukunnya itu. 1 niat, 2 basuh muka, 3 basuh tangan, 4 usap kepala, 5 basuh kaki, 6 tertib, itu ya. Itu Al-Maidah ayat 6 dikaitkan dengan hadis lah ya, yang 2-nya itu. Nah ada sunnah wudu Pak, sunnahnya ada. Seperti misalkan baca bismillah ya, kemudian mencuci tangan ya sela-selanya, madgoh, apa tuh? Kumur-kumur, istinsyak Pak. Ini kita lakukan. Kalau saya melakukannya itu selalu. Tapi pertanyaannya bagaimana Ustaz kalau bulan Ramadan gitu kan? Boleh nggak kumur-kumur gitu kan? Kan gitu pertanyaannya. Karena kalau kumur-kumur hilang pahala kan? Kan kalau sunnah kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa kan? Itu kan begitu kan. Kalau pikir kan begitu bunyinya kan? Ma yusabu ala filhi wala yu'aqabu ala tarkihi, itu fikih itu. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa, nggak berdosa. Itu sunnah namanya. Jadi kalau kita nggak kumur-kumur pun langsung ya, berniat nawaitu rafa'al asgori lillahi ta'ala, langsung muka itu sah Pak, sampai yang tadi. Tapi kalau kita bismillah dulu ya, kemudian cuci tangan sampai bersih, kumur-kumur, itu dapat pahala yang lebih ya, yang lebih. Tidak modalnya doang lah, untungnya lamun genep teh minimalis gitu Pak. Tahu nggak apa minimalis Pak? Pas-pasan teh. Sama kalau kita sholat 17 rakaat, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 17. Ngan eta we dikerjakan. Itu
Insya Allah masuk surga ya, insya Allah juga. Cuma nilainya mungkin tidak sebanyak ketika kita qobliyah ya, ba'diyah, tahajud, sholat duha ya, atau syuruk ya, dan sebagainya. Itu tentu nilainya akan lebih lah ya. Sama dengan wudhu. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau bulan Ramadan madgo itu kan sunnah ya betul ya, mengambil maslahat, itu maslahat Pak, karena ada pahala di situ, ada di situ. Tapi takut merusak yang wajib. Pas kubur-kubur terkeluar deui berang-berangnya, zohornya dan panas-panasnya wudhu bulan puasa Pak. 3 kali dikeluarkan hiji gitu. Yang 2 masuk gitu. Nah itu juga bisa digunakan kaidah tadi sebenarnya ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi meninggalkan kerusakan puasa daripada batal puasa gara-gara kumur-kumur, lebih baik ninggalin gitu. Ada yang begitu. Tapi kalau masih bisa menjaga nggak sampai masuk nggak apa-apa kan. Tapi kalau khawatir ya tiba-tiba masuk itu air kan membatalkan kan. Daripada takut membatalkan ya, mengambil maslahat sunat tapi yang batal puasa, nah, baik tinggalkan sunahnya kan gitu ya kalau dalam konteks tadi gitu. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa lah sunnah laksanakan tapi juga tidak batal kan, itu yang bagus kan, tidak batal puasa. Ini contoh saja ya. Sama dengan hari ini ya, kita juga kemarin ya kita menyampaikan tentang apa, tentang larangan ya seorang suami mendatangi atau bersetubuh dengan istri ketika sedang, karena itu adalah tadi ada apa, kenapa dilarang itu kan, karena ada ilat. Jadi hukum itu ada ilat Pak, ilat itu ada alasannya, sabab dan ilat. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujuban wa adaman, begitu kaidah apa, hukum itu ada ketika ada sabab dan ada ilat. Ketika nggak ada sabab, nggak ada hukum gitu. Contohnya misalkan Allah mengatakan kenapa khamr itu haram kan gitu ya, karena ada sababul hukmi dan illatul hukmi gitu kan ya. Karena kalau ilat itu ada yang mu'tabarah yang langsung dari Allah, ada yang mungkin atas dasar apa penemuan ya manusia yang membuat mudarat, itu ilat gitu. Nah, seperti khamr, misalkan kenapa khamr itu haram? Karena rizsun, apa? Rizsun. Itu dia apa ya? Kotor, najis gitu ya, najis ya. Amalus syaitan, amal perbuatan syaitan. Setiap yang kotor, yang najis dihindarkan, nggak boleh dilakukan. Setiap perbuatan syaitan